Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh arahkan hati kita tertuju kepada Tuhan saat kita masuk di dalam doa syukur pagi ini. Biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi hidup kita. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami ada di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan segala keberadaan hidup kami datang menghadap Bapa. Kami mau ada di hadapan Tuhan dalam keadaan kudus dan berkenan. Oleh karenanya, apapun yang kami lakukan salah, kami mohon pengampunan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya oleh pengampunan-Mu itu ya Allah, saat ini kami boleh ada dalam keadaan kudus di hadapan Bapa di sorga. Dan kami mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, memberikan kepada kami hikmat pengertian untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu
untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki ya Bapa, supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kami terima saat ini memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup sebagai orang percaya, penting bagi kita, bahkan sangat penting bagi kita, untuk terus memeriksa segenap keberadaan hidup kita. Artinya begini, ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita harus memeriksa seluruh hidup kita, seberapa serius kita memperkarakan perkenanan hidup kita di hadapan Allah. Ini penting. Kenapa? Karena seperti yang firman Tuhan katakan, kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Dan kita harus menyadari, sekalipun saat ini kita hidup sebagai orang percaya, kita hidup sebagai orang Kristen, kita mengaku diri sebagai anak-anak Allah, keberadaan hidup kita sebagai orang Kristen atau orang percaya atau anak-anak Allah itu bukan berarti keadaan tersebut akan membuat kita terhindar dari pengadilan Kristus. Atau dengan kata lain, keadaan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen atau pengakuan kita sebagai anak-anak Allah itu akan membuat kita tidak perlu lagi menghadap pengadilan Kristus. Tidak seperti itu, saudaraku. Semua kita harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Itu yang firman Tuhan katakan. Ya, 2 Korintus pasal 5 ayat 10 firman Tuhan sudah mengatakan dengan sangat jelas. Sebab kita semua harus, saudara, garis bawahi kata harus. Saya ulang sekali lagi. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Perhatikan ini, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara perhatikan itu? Keadaan inilah, saudaraku, yang membuat Rasul Paulus bisa berkata, kalau kita membaca ayat yang ke-9, sebab itu juga kami berusaha. Perhatikan, sebab itu juga kami berusaha. Garis bawahi kata berusaha. Baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudaraku, dari ayat kebenaran firman Tuhan ini, kita bisa menangkap satu kebenaran yang seharusnya membuat kita gentar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena seorang seperti Rasul Paulus masih berkata kami berusaha supaya kami berkenan kepadanya. Saudaraku, bagaimana dengan hidup kita? Kalau seorang seperti Rasul Paulus masih berusaha supaya berkenan kepada Allah, bagaimana dengan hidup kita saat ini? Itulah kenapa di awal tadi saya katakan hidup sebagai orang percaya penting bagi kita untuk memperkarakan dengan serius perkenanan hidup kita di hadapan Allah. Karena apa? Karena ada pengadilan Kristus. Dan yang harus kita ingat, Allah akan menghakimi dengan adil. Saya ulang sekali lagi, Allah akan menghakimi dengan adil tanpa memandang muka. Jadi kalau sudah dikatakan tanpa memandang muka, ini artinya Allah akan menghakimi
tanpa melihat apakah kita mengaku sebagai orang Kristen, apakah kita mengaku sebagai orang percaya, apakah kita mengaku sebagai anak-anak Allah atau tidak. Semua orang akan dihakimi dengan adil tanpa memandang muka. 1 Petrus 1 ayat 17, firman Tuhan katakan itu dengan jelas. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudaraku, firman Tuhan katakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, artinya kalau kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa, maka sebagai anak-anak Allah, kita harus memperhatikan seluruh keberadaan hidup kita supaya tetap ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga di dalam setiap detik waktu hidup kita. Itulah kenapa seringkali saya katakan begini, pertobatan orang percaya itu harus terjadi di dalam setiap detik hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Hal ini menunjukkan bahwa setiap detik waktu hidup yang kita lewati, kita harus terus memeriksa kehidupan kita. Apakah hidup kita ini benar-benar berkenan di hadapan Allah atau tidak? Saudara, satu hal yang harus perlu kita ingat, kita tidak boleh mengukur sebuah kesalahan, pelanggaran salah dan dosa itu hanya dari pelanggaran-pelanggaran moral umum. Perhatikan itu, ini artinya kita tidak boleh menilai bahwa kita menjadi orang yang berdosa kalau kita melakukan pelanggaran moral umum. Seperti apa? Seperti mencuri, menipu, berzina, berdusta, ya. Ini semua merupakan pelanggaran-pelanggaran moral umum. Tetapi bagi orang percaya, ukuran perkenanan di hadapan Tuhan, ukuran dosa itu tidak hanya sebatas pelanggaran moral umum. Kita harus mengerti sebagai orang percaya, kita dituntut untuk hidup mengenakan pikiran dan perasaan Allah atau pikiran dan perasaan Kristus. Filipi pasal 2 ayat 5 firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini artinya setiap saat di dalam setiap detik waktu hidup kita, kita hidup sebagai orang percaya, kita hidup sebagai orang Kristen, atau ketika kita mengaku diri sebagai anak-anak Allah, kita harus membiasakan diri kita, ya, untuk hidup mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, di dalam hidup kita sebagai orang percaya atau di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, di dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah, kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan ini menjadi ukuran, ini menjadi standar kehidupan anak-anak Allah. Ini menjadi standar kehidupan orang percaya atau orang Kristen. Dan kita juga tahu pengertian kata Kristen itu artinya sama seperti Kristus. Jadi kalau kita hanya mengukur pelanggaran atau dosa yang kita perbuat itu hanya karena kita melakukan pelanggaran-pelanggaran moral umum, maka ini artinya kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan secara benar atau secara tepat. Kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan secara utuh, secara bulat. Sebab kalau dikatakan kita harus menaruh pikiran dan perasaan Kristus yang sama dengan kita harus hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, atau yang sama dengan kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Lalu kalau tindakan kehidupan kita
ya, sikap, perkataan, gerak pikiran, perbuatan-perbuatan kita tidak sama seperti Kristus hidup. Atau dengan kata lain, apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, maka itu adalah dosa. Saudara perhatikan itu. Sebagai orang percaya kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan sedalam ini. Supaya kita terus mengoreksi hidup kita. Kita tidak gampang untuk berbuat salah, kita tidak gampang untuk berbuat dosa lagi. Ya, kalau kita tahu setiap tindakan hidup kita yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah itu adalah dosa, kita akan berjuang supaya menjaga sikap kita, menjaga gerak pikiran kita, menjaga tindakan hidup kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Kita akan menjaga itu dengan sangat hati-hati. Kita akan terus menjaga seluruh hidup kita, supaya kalau boleh kita tidak berbuat lagi kesalahan sekecil apapun. Kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan sedalam ini, kita baru bisa menyadari mengapa firman Tuhan katakan, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Artinya setiap saat kita harus memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Kita harus berjuang untuk semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki kegentaran yang patut di hadapan Tuhan. Kita harus benar-benar menyadari kita tidak bisa menghindari pengadilan Allah. Saudaraku, kalau kita tidak mau menyadari akan hal ini, pada akhirnya kita baru akan menyesal ketika kita berada di depan pengadilan Kristus, tetapi itu sudah terlambat. Ingat saudaraku, kita bisa bersembunyi di hadapan manusia, tetapi kita tidak bisa bersembunyi di hadapan Allah. Karena seperti yang firman Tuhan katakan, Allah menyelidiki hati, Allah menguji batin. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang menyadarkan kami bahwa di sepanjang hari-hari hidup kami harus memperhatikan cara hidup kami. Karena pada akhirnya ketika nanti kami berada di balik kematian, kami semua harus menghadap takhta pengadilan-Mu, ya Allah. Kami mau berubah saat ini sebelum terlambat. Kami mau bertobat. Kami mau kembali kepadamu, ya Allah. Mau menjaga hidup ini supaya tetap berkenan di hadapan-Mu di sepanjang hari-hari hidup kami. Roh Kudus Tuhan, tolong kami, pimpin kami ke dalam kebenaran-Mu, supaya kami hidup semakin hari semakin berkenan di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberkati kami. Dan saat ini kami mau mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kami percaya Bapa di sorga menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, berjuanglah untuk berkenan di hadapan Bapa di sorga di sepanjang hari hidup kita. Shalom.